Ada faedah yang bagus dari para ulama bahwasanya amalan tidaklah dikatakan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW sampai amalan tersebut mengikuti 6 protokol dalam mengamalkan sunnah. Ya, yang pertama harus sesuai dengan jenisnya, jenis amalannya, atau pertama sebabnya, sebab dikerjakannya amalan tersebut. Sebab diamalkan amalan tersebut apa? Misalnya dia sholat sunnah 2 rakaat, tapi setiap masuk ke rumahnya sendiri. Ya, setiap masuk rumahnya dia sholat 2 rakaat. Dan juga salah satu juga kaidah juga dalam bid'ah adalah amalan yang dikerjakan terus-terusan. Ya, dia setiap masuk rumahnya langsung sholat 2 rakaat. Tiap masuk rumah langsung wudhu sholat 2 rakaat. Selalu seperti itu. Maka ini bid'ah. Kita katakan bid'ah. Ya. Dia kok misalnya jawab, loh ini kan saya kan sholat. Iya sholat betul. Tapi sebab anda sholat itu nggak sesuai dengan sunnahnya Rasul SAW. Nggak pernah Rasulullah ajarkan setiap masuk rumah sholat 2 rakaat. Maka sebabnya harus sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, jenisnya, jenis sunnahnya apa? Misalnya dia akikah, ya betul akikah bagus, tapi yang disembelih ayam misalnya, ya. Atau dia misalnya korban yang disembelih kuda, maka ini keliru. Jenisnya harus sesuai juga dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian fi qadriha, ukurannya harus sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Salat subuh misal 3 rakaat, ya, salat sunnah fajar 3 rakaat misalnya, atau azan hayya 'alas shalah 3 kali. Maka ukurannya juga harus persis. Jumlahnya berapa? Jangan cuma lu kan, tapi kan saya azan. Iya memang anda azan, tapi azannya Rasulullah itu dua. Ya, disepakati oleh para ulama. Berkata Imam Syafi'i, batal orang yang azannya nggak sesuai dengan azannya Rasul, ditambah atau dikurangi batal, nggak sah. Kemudian yang ketiga, kaifiyahnya, cara pelaksanaannya. Kata Rasulullah SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi cara salat kita harus sesuai dengan salatnya Rasulullah. Kalau ada orang salat wudu bagus sudah dari rumah, ngadep kiblat, waktunya sudah betul, tapi dia begitu takbiratul ihram, Al-Fatihah langsung sujud, apakah bisa dibenarkan? Nggak betul. Ya, nggak bisa. Maka kaifiyahnya pun harus sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, az-zaman wal makan, tempat pelaksanaannya dan juga waktu pelaksanaannya. Ya, tempat pelaksanaannya di mana? Misalnya kalau haji ya harusnya di Mekah. Kalau wukuf ya di Arafah, wukuf di Musdalifah. Ya, wukufnya di hotel, oh ya sah, nggak sah hajinya. Tempat waktunya juga. Kalau haji waktunya kapan? Dzulhijjah. Mau haji sekarang, ya monggo, sepi sendirian anda. Ya. Nggak ada orang. Di sini bisa difahami ya. Jadi harus persis plek dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, "Taraktukum 'alal bayda," kata Rasulullah. Aku ini meninggalkan kalian itu di atas cahaya yang terang benderang, kata Rasulullah. Lailuha kanahariha. Sampai-sampai malamnya terlihat seperti siangnya, saking terangnya, saking jelasnya agama ini. Rasulullah, la yazighu anha illa halik, yang tidak ada satupun manusia yang bergeser dari petunjuk tersebut kecuali dia akan hancur dan binasa. Maka inilah pentingnya kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW.